bagaimana cara mengendalikan diri dari kebiasaan suka marah-marah. Nah, untuk itu dibutuhkan kesadaran, latihan, dan strategi yang tepat. Nah, dikatakan bahwa beberapa cara yang mungkin bisa membantu untuk mengatasi permasalahan marah-marah ini. Teman-teman kita juga punya pandangan, punya pendapat sendiri. Kita nggak bisa memaksakan pandangan kita. Dan juga kalau kita sering marah-marah, maka kita akan dijauhi sama teman-teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Selamat pagi para mualaf, kaum muslimin, para subscriber, pemirsa yang menyaksikan acara Secangkir Kopi di pagi hari di channel Kohalim TV. Pagi ini kita akan membahas bagaimana cara mengendalikan diri dari kebiasaan suka marah-marah. Nah, untuk itu dibutuhkan kesadaran, latihan, dan strategi yang tepat. Kita tahu bahwa hari ini adalah hari Senin, hari dimulainya bekerja, mungkin suasana masih suasana liburan, sehingga tidak jarang banyak yang justru hari ini muncul marah-marah. Oleh karena itu, kita bahas sesuai dengan apa yang akan kita hadapi. Nah, dikatakan bahwa beberapa cara yang mungkin bisa membantu untuk mengatasi permasalahan marah-marah ini. Satu, kenali picu kemarahan. Ya, artinya picu itu artinya penyebab kemarahan. Perhatikan situasi atau orang yang sering membuat kita marah, yaitu satu. Kemudian catat pola kemarahan kita untuk memahami akar permasalahannya. Nah, berarti memang ada langkah yang mesti kita tempuh agar kita bisa mengurangi perasaan marah-marah. Oke. Yang kedua, latih kesabaran dan kendalikan diri. Nah, ini ada latihan, yaitu disarankan supaya ambil nafas dalam-dalam, hitung sampai 10 sebelum merespon sesuatu. Jadi artinya kalau ada yang mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan kita, maka kita jangan langsung bereaksi, jangan langsung merespon. Tapi ambil nafas dalam-dalam, hitung sampai 10, nah baru kita merespon. Sebagai muslim coba teknik relaksasi seperti zikir. Ya, jadi ada teknik relaksasi itu seperti zikir. Zikir juga termasuk cara yang ampuh untuk mengendalikan diri. Dan juga tentu melatih kesabaran. Yang ketiga, rubah pola berpikir. Alihkan fokus ke solusi bukan masalah. Nah, banyak orang justru yang dilihat adalah masalahnya. Tapi jikalau ini muncul, maka kita harus fokus ke solusi, bukan ke masalahnya. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan negatif. Kadang-kadang kita selalu menghakimi sesuatu sangat cepat. Terlalu cepat mengambil kesimpulan. Di Islam juga diajarkan bahwa kita harus selalu berprasangka baik. Kita jangan berprasangka buruk. Nah, itu juga salah satu cara. Jadi sebetulnya di dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa semua permasalahan bisa dijawab. Asal kita membacanya dan mencermatinya. Oke, yang keempat, komunikasi yang sehat. Ya, ungkapkan perasaan dengan tenang dan jelas. Nah ini, untuk supaya kita bisa tenang, artinya kita harus kembali ke atas. Yaitu ambil nafas dalam-dalam, hitung sampai 10 sebelum kita merespon. Nah ini kemungkinan besar akan membuat kita lebih tenang. Dan orang kalau marah-marah biasanya pembicaranya tidak jelas. Nah, kalau kita tenang, kita bisa jelas, ya kan? Kemudian gunakan saya merasa daripada menyalahkan pihak lain. Artinya kita mulai dengan membuka kalimat dengan saya merasa. Supaya kita tidak menyalahkan pihak lain. Kadang-kadang
permasalahan juga timbul dari kita. Cuma kita harus jujur untuk menilai apakah permasalahan itu memang dari kita atau dari pihak lain. Oke, yang kelima, kelola stres dengan benar. Ya, kelola stres berarti ini menyangkut perasaan. Oke, kita harus tidur cukup dan jaga pola makan sehat. Orang kalau kurang tidur juga gampang marah-marah. Atau orang makan makanan yang nggak sehat. Itu juga menyebabkan kita menjadi gampang tersulut perasaan kita. Oke, lakukan aktivitas yang menenangkan seperti olahraga, membaca, atau mendengarkan musik. Ini tujuannya supaya jiwa kita tenang, supaya hati kita tenang, supaya perasaan kita tenang. Makanya kita menenangkan dengan cara olahraga, membaca atau mendengarkan musik. Ya tentu jangan musik rock. Kalau musik rock malah tambah mumet ya kan. Nah, kita mendengarkan musik-musik santai, musik-musik yang bisa menenangkan jiwa kita. Oke, yang keenam, jaga hubungan sosial. Bergaulah dengan orang yang penyabar dan tenang. Nah ini kalau temannya semua pemarah ya susah dia ikut marah-marah juga. Jadi harus punya teman yang penyabar. Maaf. Dan teman yang tenang. Hindari lingkungan yang penuh konflik dan provokasi. Kita jangan dekat-dekat dengan lingkungan yang penuh konflik, artinya ribut melulu kerjanya. Terus provokasi, saling bukannya saling menasihati, tapi saling mempengaruhi, sehingga kita ikut dalam konflik. Yang ketujuh, memaafkan dan bersikap fleksibel. Jangan menyimpan dendam, belajarlah untuk memaafkan. Nah ini juga disarankan di dalam Al-Quran, bahwa kita lebih baik memaafkan, walaupun kita tidak salah, yang penting kita memaafkan. Nah ini tujuannya yaitu, ini melatih jiwa kita juga, melatih perasaan kita. Bahwa orang yang duluan minta maaf, itu orang yang paling mulia hatinya. Dan paling berjiwa lapang. Oke, pahami bahwa semua manusia bisa melakukan kesalahan. Nah kita jangan berpikiran bahwa semua manusia itu sempurna. Tentu manusia itu ada kesalahannya. Yang nggak salah cuma malaikat. Selama kita masih nginjak kaki di atas bumi, tentu kita nggak jauh dari kesalahan. Mari kita jujur untuk melihat apakah kita ini sempurna. Kami rasa ini tidak sempurna, termasuk kami sendiri. Makanya setiap acara kami selalu minta maaf, karena bisa saja ada pihak yang tersinggung atau tersindir. Nah, lebih baik kita minta maaf, itu jauh lebih melegakan. Ini yang terakhir. Minta bantuan jika perlu. Jika sulit mengendalikan amarah, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau mentor spiritual. Jadi bagi orang Islam yang punya ustadz, cukup aja ke ustadz atau ustazah. Atau ulama yang dikenal, yang dekat. Yang tidak perlulah sampai ke psikolog. Karena ke psikolog itu kan butuh biaya. Biaya besar. Ya, lagi pula itu konsepnya kan bukan konsep Islami. Jadi kita pakai aja konsep Islami. Konsep Islami itu apa? Yaitu kita menanyakan kepada ustadz atau ustazah yang menguasai agama Islam tentunya. Tidak boleh sembarang juga kita curhat. Kita curhat sembarangan bukannya mendapat dukungan, malah akhirnya tambah rumit permasalahan kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi di sini disarankan supaya kita latihan terus-menerus akan membantu kita menjadi lebih sabar, ya, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Apa itu bijaksana? Ini juga menarik sebenarnya, akan kita bahas nanti di episode-episode berikutnya. Bijaksana, apakah bijaksana itu lemah? Nah, ini juga satu pertanyaan. Ya, kadang-kadang memang kita butuh ketegasan. Ya, ketegasan bukan marah-marah. Jadi kadang-kadang tegas itu bukan marah. Marah akan mengurangi banyak hal di dalam diri kita. Satu, wibawa kita juga jatuh, bukannya tambah bagus wibawanya. Wibawa kita juga turun. Selain itu, detak jantung juga akan semakin kencang dan ini akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Jadi kita marah dengan cara yang bijak, ya, artinya tegas. Nah, ketegasan ini sebetulnya sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Karena apapun yang kita hadapi tentu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita tahu bahwa sekarang ini kita bergaul, bersosialisasi, teman-teman kita juga punya pandangan, punya pendapat sendiri. Kita nggak bisa memaksakan pandangan kita.
Dan juga kalau kita sering marah-marah, maka kita akan dijauhi sama teman-teman kita. Kita akan dijauhi oleh lingkungan kita. Kita akan gagal dalam bersosialisasi. Kami rasa untuk topik di hari Senin yang penuh keberkahan ini, dan juga mungkin semuanya juga baru mulai beraktivitas, masih menyesuaikan diri untuk bisa menciptakan kinerja yang baik. Kami ucapkan selamat beraktivitas. Semoga aktivitas yang dilakukan ini menghasilkan apa? Ya, menghasilkan kemajuan, ya, kemajuan dalam mengasah diri, kemajuan dalam segi menguasai keterampilan baru barangkali. Nah, ini yang mau kami sampaikan. Kami doakan semoga pagi ini menjadi pagi yang cerah, ya, cerah bagi orang-orang yang memang siap untuk bekerja, beraktivitas, sekolah, dan juga ibu-ibu rumah tangga yang tiap hari bekerja, tiap hari melakukan pekerjaan yang nggak dilihat orang. Ya, kami salut juga dengan ibu rumah tangga nih, bekerja dari pagi sampai malam. Para suami juga harus memberikan apresiasi. Kita akan juga bahas nanti di satu episode khususnya mengenai apresiasi terhadap ibu rumah tangga, apresiasi terhadap istri. Jadi kita ini jangan berpikir bahwa karena kita pintar cari uang, kita bisa sewena-wena. Di dalam keluarga semuanya bekerja sama. Artinya istri juga ikut membantu, anak membantu, dan inilah jadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis bukan keluarga yang tenang-tenang, tidak pernah ribut. Ya, percekcokan di dalam rumah tangga itu biasa. Tapi tidak boleh lebih dari 1 hari. Jadi dalam 1 hari kita boleh diem-dieman, tapi setelah itu kita harus baik kembali. Karena bagaimanapun kehidupan rumah tangga itulah yang akan menjadi ujian juga bagi kita, ya, untuk semakin dekat sama Allah, semakin kita beriman pada Allah. Ini yang kami ingin sampaikan. Kami mohon maaf jikalau apa yang kami sampaikan ini mungkin kurang berkenan, ada yang tersinggung, ada yang tersindir. Ya, kami mohon dimaafkan. Semoga kita bisa jumpa lagi di acara episode berikutnya secara terus-menerus. Kami berusaha semaksimal pun kami bisa. Dan silakan bila Anda mau berdonasi untuk sedekahkan infaknya, bisa lihat di layar nomor rekening atas nama siapa. Nah, ini udah jelas, lalu dikonfirmasi kemana. Kami juga membuka kesempatan untuk konsultasi secara pribadi by WA di 0812 1636 5335. Kami mencoba untuk membantu menjadi teman pendengar yang baik pun. Juga kami ingin berbagi seperti acara ini. Acara ini bukan acara tausiah, acara ini adalah acara sharing, acara di mana kita sama-sama belajar, memperkaya diri, menambah wawasan, ya, untuk kita bisa menghadapi hidup ini. Karena hidup ini kan sementara sebetulnya. Jadi kita tujukan untuk supaya mendapatkan amal ilmu yang mumpuni nanti satu saat. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.